Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminatul Zahroh, NRP 0521174000060. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, mengapa menggali kebutuhan harus dilakukan? Karena tidak semua user itu mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkannya, hingga kita menanyakan secara spesifik keluhan dan kebutuhan yang diinginkannya. Contohnya, saat klien itu menginginkan sebuah website persis seperti website Kotobe. Klien hanya mengatakan bahwa websitenya itu sama persis seperti Kotobe, namun tidak menuliskan fitur-fitur apa saja yang benar-benar dia perlukan atau dia butuhkan. Sehingga saat website itu dikembangkan, di tengah jalan dia komplain, misal tentang warna yang terlalu mencolok, atau halaman login yang ternyata tidak sesuai dengan keinginannya. Dan tiba-tiba dia ingin menambahkan fitur baru yang tidak ada di website Kotobe. Seperti inilah. Jadi, apa yang diekspektasikan oleh user itu ternyata tidak sesuai dengan yang programmer lakukan. Siapakah yang dirugikan? Di sini yang dirugikan adalah banyak, yaitu adalah pemilik proyek dan programmer website. Proyek itu yang belum didefinisikan secara rinci akan mengalami kesulitan jika uang proyek itu belum dibayar oleh klien, sehingga klien bisa sewenang-wenang itu mengatakan bahwa ini diganti. Lalu programmer itu akan sering mengganti, misalkan seperti mengganti tema atau menambah fitur yang tidak didefinisikan sebelumnya. Mereka akan rugi waktu dan juga rugi tenaga. Selanjutnya, mengapa menggali kebutuhan itu harus dilakukan? Karena penting sekali penggalian kebutuhan itu dilakukan. Agar apa? Agar proyek itu berjalan sesuai dengan keinginan customer atau user, dan proyek cepat selesai dan tidak ada pihak lain yang dirugikan. Bagaimana cara untuk melakukan penggalian kebutuhan pengguna? Yang pertama adalah observe a lot by watching. Itu kita dapat mempelajari apa yang user itu actually do, apa yang biasanya dia lakukan. Dan kita melihat atau mempelajari, watch them, bagaimana mereka behavioralnya seperti apa. Nah, di sini ada dua cara untuk melakukan observasi, yaitu hidden dan open. Yang pertama adalah hidden, yaitu mengamati aktivitas, apa yang paling sering dia gunakan, mengunjungi apa, lalu apa yang dia sukai, shortcut apa yang ada di desktopnya, serta rak mana yang sering dia kunjungi. Yang kedua adalah open. Di sini kita melakukan secara langsung, jadi bertanya secara langsung apa saja yang dia butuhkan atau dia keluhkan, dan apa yang dia harapkan, serta pastikan untuk mendapatkan alasan mengapa dia melakukannya. Why? Bagaimana merekrut partisipan yang representatif terhadap persona? Di sini, karena persona itu adalah target dari customer atau audience, maka persona itu sangat penting untuk menemukan apa yang sebenarnya customer inginkan. Oleh karena itu, kita butuh untuk mencari partisipan yang match dengan persona yang telah kita buat. Untuk mencari partisipan yang match, itu kita dapat membuat list atau daftar urutan prioritas karakteristik dari masing-masing persona. Nah, setelah kita membuat prioritasnya, kita akan mengetahui mana prioritas karakteristik yang sangat important bagi bisnis, dan buang atau remove yang tidak terlalu berpengaruh pada bisnis. Lalu cari partisipan yang memiliki strong match karakteristik dengan list prioritas persona yang telah kita buat sebelumnya. Nah, bagaimana sih jika tidak menemukan yang sama persis dengan persona? Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kita telah membuat list prioritas karakteristik yang sesuai dengan persona. Namun, jika ternyata partisipan itu tidak ada yang memiliki karakteristik yang sama pada prioritas nomor 1, maka kita bisa mencari partisipan yang match dengan karakteristik yang nomor 2. Apakah partisipan selalu tahu apa sih yang dia butuhkan? Jawaban singkatnya, enggak. Kita ambil contoh misalkan kita sedang sakit perut. Kita nggak tahu persis kenapa kita mengalami sakit perut ini dan bagaimana cara menyembuhkannya. Mungkin kita asumsikan sakit perut biasa, paling nanti makan, atau mungkin dibiarinkan saja nanti hilang gitu, atau mungkin pup nanti juga beres. Nah, masalahnya asumsi itu bisa berakibat fatal bila salah. Oleh karena itu, kita perlu konsultasikan ke dokter. Kita ke dokter, kita bilang ke dokter, dok, sakit perut, tolong sembuhin dong. Kata dokternya, oke, tadi pagi udah makan belum? Belum. Oke, kemarin makan apa? Geprek. Oke. Tadi terus siangnya udah makan belum? Belum juga. Oke. Sekarang coba kamu tiduran di situ, saya periksa pakai stetoskop, diperiksa. Dokternya bilang, oke, kamu sedang mah. Saya kasih obatnya agar mah kamu sembuh. Nah, kembali lagi ke UX.
user bilang dia ingin fitur A, tapi sekali lagi itu asumsinya belum tentu benar, dan kalau kita langsung terapkan aja, oke, kita terapin A, bisa saja itu berakibat fatal, bisa rugi besar atau semacamnya. Makanya UX designer perlu menggali lebih dalam informasi mengenai keluhan user itu sebenarnya apa, agar bisa mengatasi permasalahan yang sebenarnya ada pada aplikasi mereka. Nah, metode penggalian informasi ini ada banyak, contohnya survei atau interview. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih cara mendapatkan kebutuhan dari si user ini kalau mereka sendiri nggak bisa ngejelasin. Saya ambil contoh dari aplikasi transportasiku. Aplikasi transportasi itu adalah aplikasi sarana dan prasarana transportasi pada Surabaya. Pertama, kita perlu menentukan user yang kita ingin amati. Kita ingin examine. Nah, contoh user-user tersebut, pertama, user yang sudah menggunakan aplikasi transportasiku. Yang kedua, mungkin orang yang berpotensi sebagai user dari aplikasi transportasiku, contohnya mungkin pengguna dari transportasi bus Surabaya, atau orang yang memiliki kendaraan pribadi yang sering digunakan setiap harinya untuk jalan kerja. Nah, lalu selanjutnya, contohnya itu adalah persona aplikasi. Persona aplikasi itu secara singkat sih visualisasi data user dari aplikasi tersebut. Bila Anda searching di Google persona application, akan muncul seperti ini. Ini permisalkan user yang menggunakan aplikasi-aplikasi kita. Saya nggak akan mendalami mengenai persona ini, Anda bisa cari sendiri. Intinya, kita ingin tahu user yang akan menggunakan aplikasi ini. Nah, tahap selanjutnya adalah interview. Kita ingin menanyakan beberapa hal kepada user agar kita tahu apa permasalahan yang sebenarnya ada di aplikasi kita ini. Cara interview ini bisa survei atau mungkin bisa secara secara langsung. Nah, pembuatan pertanyaan-pertanyaan untuk review ini mulai dari pertanyaan yang general. Kalau transportasiku ini kita tanyakan pertama, apakah Anda tinggal di Surabaya atau apakah adalah penduduk Surabaya? Karena transportasiku ini aplikasi khusus untuk sarana dan prasarana transportasi di Surabaya. Makanya kita tanyakan, apakah Anda ini penduduk Surabaya? Oke, kalau iya gitu, makanya kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan seterusnya karena kita ingin memastikan bahwa kita ini menanyakan kepada user yang benar. Pertanyaan dari yang ke general tadi, lalu yang lebih spesifik mungkin apakah Anda memiliki transportasi pribadi, atau apakah Anda sering menggunakan transportasi umum seperti bus Surabaya. Intinya menanyakan berbagai hal untuk menentukan permasalahan yang sebenarnya ada di aplikasi tersebut, atau menanyakan hal agar menentukan permasalahan yang dimiliki oleh user-user tersebut. Nah, lalu tahap selanjutnya adalah tahap observasi. Kita ingin melihat secara langsung atau mungkin secara tidak langsung aktivitas atau kelakuan si user ini ketika menggunakan aplikasi milik kita. Misalkan kita lihat ke bus Surabaya, kita masuk ke dalam, kita coba tanya, Mbak menggunakan transportasi kok enggak? Iya, oke, coba dong saya mau lihat, Mbak cara menggunakannya gimana sih? Gitu. Jadi di tahap ini itu kita ingin melihat bagaimana user itu menggunakan aplikasinya tanpa ada masukan dari kita sama sekali. Kita hanya ingin melihat secara langsung gimana sih mereka pakai aplikasi ini. Apakah mereka melihat secara aktif lokasi-lokasi bus Surabaya, atau apakah mereka hanya menggunakan transportasiku untuk mendapatkan notifikasi mengenai penutupan jalan atau semacamnya. Intinya kita ingin melihat bagaimana kelakuan si user ini tanpa ada masukannya dari kita harus ngapain. Perkenalkan, nama saya Direktur Rafli, NLP nomor 15. Di sini saya akan menjelaskan topik yang kelima, yaitu mengenai elemen apa yang penting dalam membangun sebuah persona dan apa yang sebaiknya dibuang. Nah, dalam membangun persona untuk diterapkan dalam suatu
project design, user experience atau user interface. Di sini ada beberapa informasi kunci yang biasanya dimasukkan ke dalam user persona. Yang pertama itu persona group. Persona group ini mencakup mengenai grup dari user yang akan kita buat. Ini contohnya bisa menjadi manager, admin, manager dan sebagainya. Lalu selanjutnya yang paling pasti itu fictional name, yaitu nama dari persona yang akan kita gunakan. Lalu job title dan major responsibilities-nya. Lalu yang paling penting adalah demographics. Demographics ini bisa berisi mengenai umur, edukasi, ethnicity, dan juga family status. Lalu goal dan test yang dicoba untuk didapatkan oleh user tersebut, misalnya dalam aplikasi ataupun website yang sedang kita kembangkan. Lalu physical, social, and technological environment dari user tersebut. Misal user tersebut menggunakan environment device apa, atau menggunakan operating system apa. Lalu quote that sums up mengenai apa yang tentang quote yang menjelaskan mengenai pentingnya persona itu di dalam grup, di dalam website yang sedang kita kembangkan. Lalu yang terakhir gambar yang merepresentasikan user tersebut. Persona yang baik itu adalah persona yang dengan format yang mudah dibaca dan logikal, tergantung dengan user research yang telah kita lakukan sebelumnya dan nature dari organisasi kita sendiri. Data demografis dari per audien merupakan hal yang penting yang perlu untuk diketahui ketika memetakan persona audiens. Salah satu untuk mengumpulkan data demografis ini bisa dengan mencari tahu beragam data dari berbagai platform media sosial. Biasanya di media sosial menyediakan informasi statistika yang berisi mengenai demografis per usernya. Lalu karakteristik yang biasanya dalam data demografis user persona tadi itu yang tadi jenis kelamin, umur, lokasi, lalu pendapatan juga bisa dimasukkan dalam demografis ini, tingkat edukasi dan status pernikahan dan pekerjaan. Selain dari hal tersebut, fungsi dari data demografis ini nantinya bisa mempermudah kita dalam membuat konten yang relevan dengan para pembaca, dan juga membantu pada saat membuat strategi untuk mempromosikan konten marketing yang dibuat melalui media sosial, baik itu secara organik dan dengan memanfaatkan paid media. Saya Firkafil Nurasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Poin nomor 5 yaitu apa yang bisa kita dapatkan melalui observasi. Tentunya dengan observasi kita bisa mendapatkan apa yang sebenarnya user atau pelanggan inginkan berupa kebutuhannya. Bagaimana cara efektif untuk melakukan observasi? Cara efektif untuk melakukan observasi adalah dengan melakukan open observation, di mana kita berbicara kepada user ketika user sedang melakukan pekerjaannya, dalam hal ini menggunakan aplikasi miliknya. Dari sini kita bisa mendapatkan insight tentang what and why, serta apakah terdapat keluhan-keluhan sewaktu menjalankan aplikasi miliknya. Terus yang dihindari yaitu tidak menanyakan pertanyaan kepada pengguna di mana jawabannya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Jadi kita udah memiliki jawaban yang sebenarnya kita bisa menebak jawaban pengguna akan A atau B. Jadi jawaban-jawaban tersebut tidak akan merepresentasikan pengguna secara keseluruhan. Terus teknik ini cocok untuk kondisi yang bagaimana? Mungkin teknik ini cocok untuk menemukan atau memilih kebutuhan pengguna dalam kondisi skala kecil sampai sedang. Karena jika skala pelanggan sangat besar, maka penggalian kebutuhan akan sangat terkait usabilitas akan sangat sulit dan akan mudah jika kita melakukan teknik telemetri dan analitik. Mungkin seperti itu penjelasan nomor poin 5. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisina, NRP 0521174000087 mencoba menjelaskan apa itu interview dan akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan seperti apa yang bisa kita dapatkan dengan interview, bagaimana cara yang efektif untuk melakukannya, apa yang harus dihindari, dan teknik ini cocok digunakan pada kondisi yang bagaimana. Materi yang saya sampaikan ini bersumber dari buku teori wawancara psikodiagnostik dan jurnal yang berjudul Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif Wawancara. Yang pertama, wawancara penelitian kualitatif dengan wawancara seleksi karyawan atau penelitian kuantitatif. Dari jurnal yang saya baca, wawancara pada penelitian kualitatif memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan wawancara seperti penerimaan karyawan, penerimaan mahasiswa, ataupun penelitian kuantitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Tidak seperti pada percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja. Oleh karena itu, hubungan asimetris harus tampak. Interview sendiri terdapat 3 tahapan. Yang pertama, perkenalan. Yang kedua, proses wawancara. Dan yang ketiga, ikhtisar respon partisipan dan konfirmasi atau adanya informasi tambahan dari proses wawancara yang telah dilakukan. Pertanyaan pertama, apa yang bisa kita dapatkan dengan interview? Di sini saya mengambil dari buku teori wawancara psikodiagnostik. Tujuan wawancara yang dibagi menjadi 5 hal. Yang pertama, fact-finding interview, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk menggali data atau informasi atas suatu topik. Dari tujuan ini, kita bisa mendapatkan data dan informasi dari suatu topik. Yang kedua, fact-finding interview, yaitu wawancara yang dilakukan di mana pewawancara memberikan keterangan atau penjelasan kepada orang yang diwawancarai. Yang ketiga, manipulatif interview, yaitu wawancara yang bertujuan untuk membuat subjek melakukan apa yang diinginkan atau dengan kata lain melakukan hal yang lebih baik. Yang keempat, treatment interview, yaitu wawancara yang bertujuan untuk memberikan support, counseling, atau menemukan insight pada subjek. Dan yang kelima, demonstratif interview, yaitu wawancara yang dilakukan untuk mengilustrasikan atau mendemonstrasikan teknik atau hal-hal penting kepada subjek. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara yang efektif untuk melakukannya? Dari jurnal yang saya baca, menurut Creswell tahun 1998 menjelaskan bahwa prosedur wawancara seperti tahapan berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi partisipan interview. Yang kedua, menentukan jenis wawancara yang akan dilakukan dan informasi apa yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Yang ketiga, menyiapkan alat perekam yang sesuai, misalnya mic. Mic untuk pewawancara maupun partisipan. Mic harus cukup sensitif merekam pembicaraan, terutama bila ruangan tidak memiliki struktur akustik yang baik dan ada banyak pihak yang harus direkam. Yang keempat, cek kondisi alat perekam. Misalnya pada baterainya. Kaset harus kosong dan tepat pada pita hitam bila mulai merekam. Jika perekaman dimulai, tombol perekam sudah harus ditekan dengan benar. Yang kelima, menyusun protokol wawancara.
Panjangnya kurang lebih 4-5 halaman dengan kira-kira 5 pertanyaan terbuka dan sediakan ruang yang cukup di antara pertanyaan untuk mencatat respon terhadap komentar partisipan. Dan yang keenam, menentukan tempat untuk melakukan wawancara. Jika mungkin, ruangan yang digunakan untuk wawancara adalah ruangan yang cukup tenang, tidak ada distraksi dan nyaman bagi partisipan. Idealnya peneliti dan partisipan duduk berhadapan dengan perekam berada di antaranya, sehingga suara keduanya dapat terekam dengan baik. Posisi ini juga membuat peneliti mudah mencatat ungkapan nonverbal partisipan seperti tertawa, menepuk kening, dan sebagainya. Memberikan informed consent pada calon partisipan. Dan yang terakhir, bersikap sopan dan santun. Pewawancara yang baik adalah lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dihindari? Yang dalam wawancara terdapat beberapa hal yang harus dihindari, seperti tidak melakukan studi hipotesis terlebih dahulu. Studi hipotesis itu perlu digunakan untuk menggambarkan satu proses yang digunakan peneliti untuk memfasilitasi pewawancara itu sendiri. Dan yang kedua, tidak membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Yang ketiga, membuat pertanyaan ambigu. Pertanyaan yang ambigu akan menghasilkan jawaban yang ambigu juga. Yang keempat, membuat pertanyaan yang berulang. Sebisa mungkin pertanyaan yang berulang itu dihindari. Dan yang kelima, durasi wawancara yang terlalu lama. Durasi wawancara yang terlalu lama. Umumnya lama wawancara tidak lebih dari 3 jam. Jika lebih, konsentrasi tidak akan diperoleh, bahkan bila wawancara tersebut dilakukan oleh peneliti berpengalaman sekalipun. Jika dalam waktu yang maksimal tersebut data belum semua diperoleh, maka wawancara dapat dilakukan lagi di lain waktu. Beberapa kali wawancara yang singkat akan lebih efektif dibandingkan hanya satu kali dengan waktu yang panjang. Teknik ini cocok untuk kondisi yang bagaimana? Wawancara sendiri terdiri dari beberapa jenis wawancara. Contohnya yang pertama, wawancara tidak berstruktur, tidak berstandar, dan informal. Wawancara ini dimulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian, jadi tidak spesifik. Wawancara jenis ini terutama cocok bila peneliti mewawancari partisipan lebih dari 1 kali atau berulang kali. Wawancara ini menghasilkan data yang paling banyak, yang terkaya, tetapi juga memiliki draw rate yang tertinggi, terutama apabila pewawancara tidak berpengalaman. Draw rate itu sendiri adalah jumlah materi atau informasi yang tidak berguna dalam penelitian. Yang kedua, jenis wawancara yang kedua, wawancara semi berstruktur. Wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup pada pedoman wawancara. Sekuensi atau urutan pertanyaan tidaklah sama pada tiap partisipan, bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Jadi, pewawancara harus menguasai betul materi yang akan ditanyakan. Dalam wawancara jenis ini, peneliti dapat menghemat waktu melalui cara ini, dan draw rate lebih rendah daripada wawancara tidak berstruktur. Wawancara berstruktur atau berstandar. Tiap partisipan ditanyakan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama pula. Ini menyerupai kuesioner secara tertulis. Wawancara ini menghemat waktu dan dapat dilakukan oleh banyak pewawancara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.